Dulur semua, kembali lagi di berita update Persebaya terkait skuad Bajul Ijo. Wajib perlunya pembenahan taktik dan komposisi pemain inti maupun cadangan harus berimbang dan hilangnya kembali ciri khas bermain Persebaya saat menjamu PSS Sleman, serta Bruno Moreira menyebut Persebaya tetap perlu persiapan matang jelang liga dimulai. Menjadi 3 topik pilihan terbaru Bajul Ijo TV untuk berita update Persebaya Surabaya. Simak berita ini hingga selesai, namun sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Persebaya wajib perbaiki taktik dan pemain cadangan. Persebaya Surabaya harus tetap fokus membenahi taktik dan pemain cadangan. Jangan sampai kualitas pemain cadangan terlalu jauh dari pemain inti. Musim lalu, Persebaya Surabaya terlalu bergantung pada pemain asing. Ketika pemain asing mengalami cedera atau akumulasi kartu, tim tidak memiliki pemain cadangan yang sepadan. Namun musim ini skuad Persebaya Surabaya terlihat lebih baik di bawah asuhan pelatih Eduardo Perez. Perubahan berarti sangat diharapkan dari tim ini. Dengan skuad yang lebih kuat dan berpengalaman, Persebaya Surabaya bertekad untuk mengangkat piala di musim ini. Apakah mereka bisa mewujudkan target tersebut? Persebaya Surabaya memiliki potensi besar untuk menjadi juara. Namun, mereka harus tetap fokus dan konsisten dalam setiap pertandingan. Mari kita tunggu penampilan Persebaya Surabaya di musim ini. Apakah mereka bisa memenuhi harapan dan mengangkat piala? Kalau menurut dulur bonek, sudah yakinkah dengan tekad Persebaya juara musim ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Mengapa Persebaya gagal tampilkan permainan terbaik? Persebaya Surabaya saat menghadapi PSS Sleman di laga uji coba launching tim terlihat kehilangan ciri khas bermain tiki-takanya. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Sebelumnya, Persebaya Surabaya mampu menampilkan permainan kaki ke kaki yang bagus saat menghadapi Football West All-Star di Australia. Namun, saat bertanding di hadapan pendukung setia bonek, permainan Persebaya malah hilang kembali. Apakah ini karena ketangguhan tim lawan ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi permainan Persebaya? Pertanyaan ini tentu menjadi perhatian bagi para pendukung Persebaya. Persebaya Surabaya perlu menganalisis permainan mereka dan mencari solusi untuk mengembalikan ciri khas tiki-taka yang selama ini menjadi kekuatan mereka. Dengan demikian, Persebaya Surabaya dapat menampilkan permainan terbaik mereka dan memberikan kepuasan bagi para pendukung. Faktor apa yang membuat permainan Persebaya kehilangan ciri khas bermain dari kaki ke kaki? Tulis pendapat dulur bonek di kolom komentar. Bruno inginkan perbaikan tim meski hasil bagus. Persebaya Surabaya menunjukkan performa apik selama pramusim jelang BRI Super League 2025-2026. Mereka meraih hasil tak terkalahkan dengan 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Dalam 3 laga persahabatan yang sudah dilakoni, Persebaya Surabaya sukses menang 2-0 atas Western Australia, imbang 2-2 melawan Persik Kediri, dan menang tipis 1-0 saat menjamu PSS Sleman. Kapten Persebaya Bruno Moreira menyebut bahwa hasil pertandingan uji coba berarti besar bagi timnya. Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri menjelang Super League. Bruno Moreira juga menyadari bahwa meskipun hasil bagus, Persebaya masih perlu melakukan perbaikan. Ia berharap timnya dapat terus meningkatkan performa dan mencari ruang untuk mencetak gol. Kami mendapat hasil yang bagus. Penting bagi kami untuk membangun kepercayaan diri menjelang Super League. Kami telah melakukan banyak hal, terutama peningkatan. Kami bergerak dan mencari ruang, ujar Bruno Moreira. Eduardo Perez optimistis Persebaya bisa bersaing. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez Moran, optimistis timnya mampu bersaing di kompetisi Super League 2025-2026 yang akan berlangsung pada Agustus mendatang. Komposisi pemain Persebaya saat ini memang beragam, dengan perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda, serta pemain yang baru diorbitkan dari kompetisi kelompok umur. Eduardo Perez menilai bahwa komposisi ini sangat seimbang dan membuatnya percaya pada kemampuan pemainnya saat kompetisi Super League nanti sudah berlangsung.
Ia juga berharap performa Persebaya di musim yang baru bisa lebih baik lagi. Dengan optimisme yang tinggi, Persebaya siap menggebrak Super League. Apakah Persebaya dapat mewujudkan target mereka dan menjadi salah satu tim terbaik di Super League? Kita tunggu penampilan mereka di BRI Super League nanti. Uji coba terakhir Persebaya sebelum Liga dimulai. Pertandingan Persebaya Surabaya menghadapi PSS Sleman menjadi pemanasan terakhir Green Force sebelum mengarungi kompetisi Super League musim baru. Laga ini juga menjadi ajang hiburan bagi bonek dan bonita, serta reuni emosional bagi pelatih Persebaya, Eduardo Perez, yang pernah menukangi PSS Sleman. Eduardo Perez menyampaikan rasa puas terhadap perkembangan tim selama masa pramusim. Ia menegaskan semua pemain dalam kondisi siap tempur menghadapi Super League nanti. Dengan persiapan yang matang dan skuad yang solid, Persebaya Surabaya siap menghadapi tantangan di musim depan. Eduardo Perez optimis timnya dapat memberikan performa terbaik. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk menunjukkan kesiapan mereka sebelum mengarungi musim baru. Dengan semangat dan kesiapan yang ada, Persebaya Surabaya siap menggebrak musim baru. Mari kita tunggu penampilan mereka di Super League nanti. Akankah Persebaya Surabaya mampu meraih gelar juara yang sudah dinantikan? Meriah Persebaya perkenalkan pemain dan pelatih baru. Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan deretan pelatih dan pemain untuk kompetisi Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu malam. Acara launching tim ini dibuat dengan meriah, lengkap dengan kembang api, lampu LED, dan musik menggelegar. Suasana stadion dipenuhi dengan semangat bonek dan bonita. Satu persatu official, pelatih, dan pemain dipanggil masuk ke lapangan untuk diperkenalkan kepada supporter. Total 27 pemain siap tempur untuk musim depan. Skuad Persebaya Surabaya terdiri dari 8 pemain asing dan 5 pemain muda yang siap memberikan kontribusi besar bagi tim. Mereka telah siap untuk menggebrak musim 2025-2026. Dua pemain, Mihailo Perovic dan Randy Oskario, diperkenalkan paling terakhir dalam acara launching tim. Mereka diharapkan dapat menjadi kunci kesuksesan tim. Dengan skuad baru yang kuat dan solid, Persebaya Surabaya siap menghadapi tantangan di musim depan. Gimana tanggapan dulur dengan skuad baru musim ini? Tulis di kolom komentar. Persebaya Surabaya menang dramatis atas PSS Sleman. Persebaya Surabaya sukses memenangkan pertandingan uji coba dalam rangka launching tim melawan PSS Sleman dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persebaya Surabaya dicetak oleh Bruno Moreira pada menit ke-72. Tendangan kerasnya tidak dapat dihalau oleh kiper PSS Sleman. Sepanjang pertandingan, Persebaya Surabaya tampil menekan dan beberapa kali menciptakan peluang. Namun, hanya Bruno Moreira yang berhasil menjebol gawang PSS Sleman. PSS Sleman berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, namun pertahanan Persebaya Surabaya terlalu kuat untuk ditembus. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persebaya Surabaya untuk menghadapi musim depan. Bruno Moreira menjadi pahlawan tim dengan gol tunggalnya. Dengan kemenangan ini, Persebaya Surabaya semakin siap untuk menghadapi tantangan di musim depan. Terus dukung tim kesayangan Anda dan saksikan aksi mereka di lapangan.